Baik. Mudah-mudahan pada baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini jumlahnya lebih dari 20 orang ya, tapi kok yang jawab salam kedengarannya cuma 3 orang. Coba sekali lagi yang semangat ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di acara ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Amin. Mungkin sebelum lanjut ke materi, saya ingin perkenalan dulu. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Asari, biasa dipanggil Abdul. Saya tugas di BPP Kecamatan Tamatahan, kebetulan megang Desa Tanjung Rasa ya. Saya lahir di Subang tahun 92, tepatnya di bulan April ya. Tema yang atau judul materi yang saya bawakan yaitu Trichoderma sp sebagai aktivator pengomposan jerami di lahan sawah ya. Nah, sebelum masuk materi, saya harap Bapak Ibu petani semuanya fokus ke saya. Tapi buat ibu-ibu jangan terlalu fokus ke saya, nanti takutnya nggak bisa tidur. Bercanda ya. Nah, kenapa mengambil tema tentang kompos jerami? Yang pertama yaitu dampak negatif penggunaan pupuk buatan atau kimia oleh petani itu semakin terasa saat ini ya, kondisi saat ini semakin terasa. Salah satunya apa? Ketergantungan terhadap pupuk kimia. Jadi Bapak Ibu petani itu kondisi saat ini sudah menjadikan pupuk kimia itu bukan lagi sebagai pupuk alternatif, tapi sebagai pupuk utama. Contohnya apa? Kalau misalkan ketika sekarang itu urea NPK itu sangat sulit, bahkan Bapak Ibu sering datang ke kantor, bahkan sampai demo ya karena tidak mendapatkan pupuk kimia. Nah, terus kebutuhan pupuk kimia dari tahun ke tahun itu justru semakin meningkat. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun Bapak Ibu hanya menggunakan pupuk kimia itu hanya memupuk tanamannya saja, tidak pernah memupuk tanahnya. Sehingga yang terjadi apa? Unsur hara yang di tanah itu habis terkuras. Nah, sedangkan Bapak Ibu produksinya ingin meningkat. Nah, jadi dari tahun ke tahun juga produksi cenderung menurun kalau misalkan penggunaan pupuknya sedikit, karena hanya mengandalkan pupuk kimia saja ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu perubahan pada sifat fisik dan kimia tanah. Nah, contohnya seperti gambar di sini. Kalau misalkan tanah sawah kita kekeringan, nah itu sawahnya terlihat seperti retak ya, retaknya bahkan belah-belah. Jadi ketika tidak ada air berarti kekeringan, jadi sawah tidak bisa menyerap air. Tapi kalau misalkan tanah yang gembur, tanah yang bagus itu tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, terus saat ini pupuk kimia atau pupuk buatan harganya mahal juga sulit untuk didapatkan di pasaran saat ini ya, apalagi sejak diberlakukannya kartu tani. Tentunya Bapak Ibu tidak memiliki kartu tani semua kan? Ada yang punya, ada yang tidak. Sedangkan yang punya saja masih kekurangan pupuknya. Ini apalagi yang tidak punya. Nah, lalu solusinya bagaimana? Yaitu harus meningkatkan kandungan unsur hara yang ada di tanah, yaitu dengan cara memberikan kompos ya. Kompos itu banyak. Ada kompos kotoran hewan, ada kompos macam-macam ya. Nah, saat ini sebetulnya kompos yang ini yaitu jerami. Kenapa saya mengambil jerami? Karena jerami saat ini sangat melimpah sekali di sekitar Bapak Ibu. Jadi tidak usah susah mencari ya, tidak usah susah mencari pupuk. Nah, sedangkan pada kondisi saat ini jerami justru tidak dimanfaatkan, malah lebih banyak dibakar. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi dibakar. Kenapa harus dibakar? Pembakaran jerami itu sangat merugikan buat alam, buat Bapak Ibu tani sendiri, dan juga merugikan untuk orang-orang sekitar. Kenapa? Apalagi di daerah saya, ketika panen raya terjadi itu pembakaran jerami berbarengan di mana-mana. Itu terlihat asap yang tebal kabut sekali. Itu akan mengganggu pernapasan orang-orang sekitar kan? Tentunya tidak ingin kan?
Nah, jadi saya harap jeraminya jangan dibakar. Jadi harus dimanfaatkan, yaitu dengan dibuat kompos. Nah, mengapa harus dibuat kompos? Karena padi menyerap hara itu dalam bentuk ion, sedangkan jerami adalah makromolekul atau bahan organik yang belum siap diserap. Nah, jadi jika langsung diaplikasikan ke lahan juga, itu kondisinya malah akan mengganggu tanaman padi kita. Kenapa? Karena proses fermentasi jerami itu prosesnya lama. Kalau misalkan secara alami itu prosesnya bisa sampai 3 bulan. Nah, bayangkan kalau misalkan di tanah kita ada proses pengomposan jerami yang sedang berlangsung, lalu kita melakukan pertanaman, itu akan mengganggu. Yang akan mengakibatkan nanti akarnya itu rodoh, ya, kalau dicabut itu melonjol. Nah, apa itu kompos? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu kompos? Enggak, Pak. Belum ya. Kompos itu pupuk organik dari hasil dekomposer atau diproses oleh mikroba sehingga menjadi humus, atau sehingga menjadi pupuk organik yang sudah siap diserap oleh tanaman. Jadi pupuk yang matang yang sudah siap diserap oleh tanaman. Jadi kalau misalkan gini, Bapak Ibu kan misalkan ngasih jerami secara langsung, ibaratnya Bapak Ibu dikasih makan, dikasih 1 piring padi, otomatis kan nggak mau kan, nggak bisa, karena harus dimasak terlebih dahulu. Nah, ini sama seperti ini. Jadi jeraminya harus dimatangkan dulu dengan cara pengomposan. Lanjut. Nah, ini yang akan saya tekankan, nilai hara kompos jerami. Ini berdasarkan dari hasil penelitian dari Kementerian Pertanian. Data ini saya dapatkan. Nah, dari 1 hektar sawah itu sama dengan 15 ton jerami. Nah, 15 ton jerami sama dengan 7,5 ton kompos basah dengan kandungan hara kompos. Nah, berdasarkan itu N 1,8, P 0,52, K 2,29. Sedangkan kamera tuh bisa balik deui ya. Kompos kering setara dengan 40 kg urea, 14 kg SP36, 38 kg CL. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk 1 hektar sawah setara dengan 120 kg urea, 43 kg SP36, 277 kg KCl. Bayangkan kalau misalkan jeraminya dibakar, otomatis ini akan hilang ya. Bahkan kandungannya hanya beberapa persen. Ini adalah yang dibakar sama Bapak Ibu itu uang. Dibayangkan 120 kg urea. Kalau misalkan yang tidak punya kartu tani, harganya sangat mahal. Apalagi KCl ini sekitar 2 kintal lebih. 1 kintal KCl aja harganya bisa sampai 800.000 harganya. Jadi bayangkan kalau misalkan dibakar ini akan hilang. Tapi kalau misalkan tidak dibakar, otomatis Bapak Ibu akan mengirit penggunaan pupuk. Tinggal menambahkan sedikit aja. Oke, lanjut. Nah, tadi ini aktivator pengomposan jerami yaitu menggunakan trichoderma. Kenapa menggunakan trichoderma? Nah, karena trichoderma selain bisa mengembalikan kesuburan tanah, meningkatkan kesediaan unsur hara, dan juga bisa membantu proses pengomposan dengan cepat ya trichoderma itu. Dan juga sebagai agen antagonis atau sebagai musuh alaminya penyakit jamur ya. Segala jenis jamur apabila padinya diaplikasikan trichoderma insya Allah akan aman ya. Nah ini sekilas gambaran perbanyakan bibit trichoderma sp ya. Ini hanya gambaran karena saya tidak akan menjelaskan secara real tentang pembuatan trichoderma. Ini bibit trichoderma itu diperbanyak dengan menggunakan dedak halus ya. Sebetulnya bukan untuk pakai dedak halus saja, bisa pakai beras, bisa pakai jagung dan banyak. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin tahu lengkap caranya, Bapak Ibu bisa sambil santai di rumah lihat video saya di channel saya. Apa lupa video saya? Sudah panjang, lanjutnya nanti di rumahnya nonton masing-masing video saya. Ini lebih menjelaskan. Lanjut. Nah, di sini lebih ke cara aplikasi penggunaan trichoderma di lahan terbuka ya. Nah, ini salah satunya.
ini yang mungkin tidak akan memberatkan Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu suruh kembali ke organik tapi dengan menggunakan pupuk kohe atau yang lainnya, itu kan berat, harus dibawa ke lapangan. Nah, aplikasi Trichoderma yaitu dengan